Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil proyek besar kita mengenai perancangan sistem pembelian tiket bioskop menggunakan bahasa pemrograman C++. Dan sebelumnya saya hormati dosen pengampu mata kuliah ini, mata kuliah struktur data, yaitu Ibu Neni Rosmawarni, MKOM. Dan ya, kita langsung mulai aja. Oke, sebelumnya di sini anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nadif Alaris dengan NIM 2410511128. Saya Nathanael Dova Mumpuni dengan NIM 2410511136. Saya Nanda Nova Nabi dengan NIM 2410511104. Lanjut. Untuk di latar belakang, di era digital pemesanan tiket bioskop kini dapat dilakukan secara online, sehingga dibutuhkan sistem yang efisien dan terstruktur. Penggunaan struktur data seperti array dan queue sangat penting untuk mengelola data dengan baik. Queue mengatur antrian pembeli, sementara array memudahkan pengelolaan kursi secara fleksibel. Lanjut ke tujuan programnya. Pemesanan tiket bioskop mulai dari pemilihan film hingga konfirmasi melalui program. Yang kedua, menggambarkan penerapan struktur data dalam aplikasi reservasi, yaitu menunjukkan penerapan struktur data untuk menciptakan sistem yang efisien dan ramah pengguna. Yang ketiga, implementasi logika C++ dalam kasus nyata, menyajikan penerapan langsung konsep dasar C++ pada sistem reservasi nyata. Nah, dalam struktur data, kita masuk ke dalam struktur datanya. Dalam C++, struk atau struktur adalah sebuah tipe data yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa variabel disebut anggota atau member di bawah satu nama. Kita punya bagian-bagiannya. Yang pertama, struk film. Pada struk film berisi mengenai judul film, genre film, dan durasi film tersebut. Yang kedua ada struk teater. Pada struk teater ini terdapat baris dan kolom dari kursi yang tersedia. Jika kursi sudah direservasi, maka kursi tidak dapat direservasi oleh user lain. Atau kita bisa tandai dengan huruf X. Oke, lanjut ke struk sistem bioskop. Pada struk ini adalah struk penting bagi program karena dikarenakan adanya data film, data reservasi, data pengguna, dan masih banyak lagi. Lalu lanjut ke struk reservasi. Pada struk reservasi berisi kode ID dari user yang sudah mereservasi kursi dan adanya film yang sudah dipilih user. Lalu masuk ke dan yang terakhir ada struk user. Struk user terdiri dari username, password, dan role. Role ini digunakan untuk pembeda antara user dengan admin, yang dimana admin ini memiliki hak akses untuk menambahkan, menghapus, dan lain sebagainya. Kita masuk ke source code-nya. Boleh dilanjut ke Nathanael, Pak. Ya, dalam program ini yang sudah dijelaskan singkat tadi, menggunakan salah satunya adalah struk film yang isinya judul, genre, dan durasinya. Serta ada konstruktor untuk struct-nya, untuk menginisialisasi struct filmnya itu sendiri. Lanjut. Kemudian ada struct theater yang isinya baris, kolom, dan vektor untuk array untuk kursinya yang menggunakan array 2 dimensi. Kemudian ada konstruktornya lagi untuk inisialisasi struct theaternya ini. Kemudian ini fungsi-fungsi dalam struct theaternya yang ada untuk ngecek apakah kursinya tersedia. Yang kalau nggak tersedia akan mereturn false. Kalau tersedia, maka kursinya akan memperlihatkan huruf O. Kemudian ada reserve kursinya.
fungsi reserve kursi yang mengembalikan nilai kalau kursinya itu udah direservasi atau belum. Kalau udah direservasi, elemen di array-nya itu akan berisi X. Kemudian untuk mereset kursinya kembali, semua array-nya itu, semua elemen array akan dikembalikan ke karakter O. Kemudian ada struct reservasinya yang isinya ada ID untuk ID reservasinya, ada judul film yang direservasi, kemudian ada kursi yang direservasinya. Seperti biasa ada konstruktornya untuk menginisialisasi dan fungsi string kursi yang untuk mengembalikan kursi mana yang direservasi oleh pengguna. Sama ada fungsi display untuk memberitahu reservasinya, detail reservasinya bagaimana, ada ID-nya, ada judul yang direservasi sama kursi pesanannya. Ini seperti yang tadi, ini ada display header-nya, film dan order, dan user bisa memilih untuk menu awalnya, 1, 2, 3. Misal kita milih login untuk sebagai admin dulu. Admin, terus passwordnya juga admin. Nah, karena kita login sebagai admin, di sini juga disapanya dengan admin juga. Dan ini role-nya sebagai admin. Nah, sebagai admin itu dapat melihat semua film, reservasi, semua reservasi, dan yang terpenting itu bisa kelola film yang user biasa nggak bisa lakukan. Kalau kita lihat kelola film bisa tambah, ubah, hapus, lihat semua film, begitu. Kemudian kalau kita coba login sebagai user biasa, bisa saya registrasi dulu. Saya registrasi Viva. Username-nya udah ada ternyata. Jadi, iya, 3. Salah. Nah, 3. Saya registrasi dengan nama Nanda. Kemudian saya coba login pakai nama Nanda. 3. Nah, di sini menu untuk kelola filmnya jadi hilang. Jadi nggak bisa mengelola filmnya, cuman bisa melihat, melakukan reservasi, sama melihat reservasinya. Begitu. Kalau kita lihat semua filmnya, udah saya masukin karena kita di sini menggunakan library fstream gitu yang memungkinkan program C++ ini terhubung dengan file txt. Jadi langsung ada gitu, saya udah masukin filenya di file txt itu. Dan kalau kita melakukan reservasi film itu kita masukin hati, judulnya, programnya sorry, 2. Oke. Nah, ini menunjukkan kursi-kursinya. Ini kan kursinya masih kosong, belum ada yang pesan. Artinya masih O semua. Gitu. Misal saya pesan 1 kursi di A1, gitu, dan ini langsung A1, kursi A1 ditandai X. Mungkin begitu
Gitu aja sih presentasi running programnya. Oke, bagus. Terima kasih. Nathanael, Ananda, Nadif. Sekarang pertanyaan. Silahkan dibuka pertanyaannya. Ya, mungkin ada teman-teman, ya boleh Adra bertanya. Ya, silahkan. Dicatat ya, tolong yang nanya dicatat. Oke, perkenalkan nama saya Arda dari kelompok 5. Saya ingin bertanya sederhana aja, kenapa sih harus menggunakan queue dalam mengatur antrian pembeli? Itu aja sih, tolong berikan alasan dan penjelasannya. Terima kasih. Baik. Secara logika dasar pun, kalau kita mau memesan tiket, kita mau memesan apapun, bahkan mungkin makanan atau apa, kita kan pasti akan mengantri juga gitu. Terus akan dilayaninya juga berdasarkan antrian itu kan. Siapa yang di depan duluan, itu yang akan dilayani pertama gitu. Sehingga dalam reservasi ini pun harus menggunakan queue begitu. Nggak menggunakan struktur yang lain kayak queue, kayak stack atau array itu yang bisa random tempatnya. Gitu sih alasan utamanya, karena yang paling depan yang paling utama, yang diprioritasin. Gitu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi?